penggugat berhasil mendatangkan beberapa saksi ya, artinya ada saksi yang dari alumni UGM Fakultas Kehutanan itu yang membawa ijazah perbandingan dengan ijazah Jokowi. Nah, ijazah yang dibawa ini terbitan tahun 85 ini artinya sama dengan terbitan ijazah Jokowi yang tahun 85. Nah, disitulah ketika pemeriksaan alat bukti itulah terjadinya perbedaan jauh sekali ya ijazah. Sepanjang kasusnya adalah kasus ijazah Jokowi, maka saya sangat yakin perkara ini sulit untuk naik ke tingkat penuntutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Herman Kadir Channel yang berbahagia, saya mencoba hari ini akan mengupas masalah perkembangan kasus ijazah Jokowi, yang mana perkara ini masih terus tetap bergulir ya. Artinya perkara ini belum dihentikan baik di level penyidikan maupun di Pengadilan Negeri Surakarta. Penyidikan di Polda Metro Jaya maksud saya. Artinya ini perkara jasa Jokowi masih terus bergulir. Nah, para pemirsa Herman Kadir Channel berbahagia, saya sudah melihat ya perkara ijazah Jokowi ini di Pengadilan Surakarta itu ya sudah pada tahap pemeriksaan saksi. Artinya gugat mukdi secara perdata udah tahap pemeriksaan saksi. Tentunya perkara ini waktu ketika mediasi gagal ya. Kenapa? Karena penggugat minta ijazah asli harus dilihatkan terlebih dahulu. Tetapi karena kuasa hukum Jokowi menolak, maka mediasi ini gagal. Dan berikutnya dilanjutkan dengan pokok perkara, sidang. Nah, dari sidang-sidang itu ada jawaban, ada replik, duplik ya, sampai pemeriksaan alat bukti. Nah, pemeriksaan alat bukti pada tanggal 6 Januari 2006 itu Pengadilan Negeri Solo bergelar dengan agenda pemeriksaan alat bukti yang pihak tergugat. Namun sidang itu ditunda lagi karena kuasa hukum tergugat tidak bisa juga memperlihatkan ijazah asli Jokowi di hadapan di persidangan. Artinya sidang peradilan ijazah Jokowi di PN Solo ini tidak berhasil mendatangkan ijazah Jokowi itu. Akhirnya pemeriksaan di Solo ini lanjut kepada pemeriksaan saksi. Jadi artinya sudah diawali kemarin itu dengan pemeriksaan saksi fakta. Nah, penggugat berhasil mendatangkan beberapa saksi ya, artinya ada saksi yang dari alumni UGM Fakultas Kehutanan itu yang membawa ijazah perbandingan dengan ijazah Jokowi. Nah, dari
ijazah ini itu kelihatan sekali bahwa ada perbedaan ya, perbedaan ijazah Jokowi. Kalau ijazah aslinya yang dibawa oleh ijazah pembanding itu materainya berbeda, ya, berbeda dengan materai Jokowi. Nah, materai yang dikeluarkan ijazah pada tahun 1985 itu jelas warnanya merah. Jadi ijazahnya warna merah. Sementara Jokowi materainya warnanya hijau. Jadi berbeda jauh ya. Artinya dari sisi materainya sudah berbeda jauh. Begitupun ketika di center ijazah asli itu ya, yang dibawa oleh ijazah pembanding itu di center, ternyata memang keluar tuh embossnya keluar, artinya tulisan-tulisan UGM itu keluar semua gitu loh. Ketika di center oleh tim lawyer itu kelihatan itu benar-benar ijazah asli, murni asli. Nah, ijazah yang dibawa ini terbitan tahun 85 ini artinya sama dengan terbitan ijazah Jokowi yang tahun 85. Nah, disitulah ketika pemeriksaan alat bukti itulah terjadinya perbedaan jauh sekali ya, ijazah yang di bluffing oleh Dian Sandi itu dengan ijazah asli dibawa alumni UGM yang keluaran yang sama tahun 1985 itu berbeda jauh. Jadi itu menunjukkan bahwa secara perdata alat buktinya ya, alat bukti ijazah Jokowi itu Jokowi tidak bisa membuktikan sendiri ijazahnya itu asli atau tidak. Nah, selanjutnya, jadi perkembangan di Solo itu baru sebatas pemeriksaan saksi. Nah, selanjutnya perkembangan perkara di Polda Metro Jaya kemarin ini ada pemeriksaan tersangka kloter pertama yaitu Rizal Fadila sama Kurniati Royani dan siapa satu lagi itu? Rustam Effendi. Nah, mereka sudah diperiksa artinya sebagai tersangka. Nah, yang selama ini kan belum pernah mereka itu diperiksa sebagai tersangka. Karena apa? Karena masih ditunggu retroaktif justice-nya oleh Polda Metro Jaya. Tapi ketika Egy Sujana dan Damehari Lubis ini bisa melaksanakan asas retroaktif justice ini, ya artinya mereka sudah sepakat dengan Jokowi untuk membuat perdamaian, ya sepakat, dan itu sudah ada. Akhirnya tidak lama kemudian khusus untuk Egy Sujana dan Damehari Lubis ini diterbitkanlah oleh Polda Metro Jaya surat penghentian penyidikan. Tuh, artinya memang artinya apa? Artinya untuk kasus Egy Sujana dan Damehari Lubis sudah selesai dengan dikeluarkannya surat penghentian penyidikan ini melalui retroaktif justice, artinya diberlakukannya lah asas retroaktif justice.
Nah, restoratif justice ini justru memakai peraturan, memakai surat peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021, di mana karena levelnya masih di tingkat penyidikan, maka yang dipakai adalah peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2001, dan ini sudah selesai. Jadi untuk kasusnya Ijazah Jokowi ya, yang tersangkanya Egy Sujana dan Damai Robis, sudah selesai dengan dihentikannya perkara ini melalui surat keputusan Polda Metro Jaya tentang penghentian penyidikan perkara tersangka Egy Sujana dan Damai Robis. Dengan dihentikannya ini, tiba-tiba Polda memanggil saudari Ibu Kurniati Royani, memanggil Rustam Effendi, dan memanggil saudara Rizal Fadilah sebagai tersangka. Nah, kemarin mereka sudah di BAP, waduh, berjam-jam. Bayangin, dari BAP dari jam 1 siang itu sampai jam 10 malam. Bukan main tuh lelahnya itu. Itu memang harus didampingi oleh pengacara-pengacara muda yang fisiknya kuat itu. Ya, artinya memang mereka mampu bekerja dengan full time. Nah, sudah diperiksa, artinya mereka akhirnya sudah diperiksa ya, saudara Kurniati Royani, saudara Rizal Fadilah, dan saudara Gafur siapa tadi? Sangaji ya, Abdul Ghafur Sangaji, sudah diperiksa sebagai tersangka. Tentunya ini akhirnya apa? Akhirnya perkara kloster pertama ini, yang 3 orang ini naik, artinya bakal naik ke tingkat ke penuntutan ya, melalui kejaksaan. Itu udah kelihatan sekali bahwa dengan ditingkatkan itu bakal naik ke tingkat penuntutan. Nah, sementara kloster pertama ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan, ada Dr. Tifa, ada Resmond ya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, Roy Suryo. Ini kloster pertama ini, informasi yang saya dapat, berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Artinya apa? Artinya berkas ini sudah sampai ke kejaksaan. Akan tetapi info lagi saya dapat, pihak kejaksaan mengembalikan berkas ini kepada pihak Polda Metro Jaya. Nah, kebiasaan yang berlaku pengembalian ini artinya apa? Ada kekurangan ya, apakah itu alat bukti, apakah itu dari prosedur pemeriksaannya, itu dikembalikan. Jadi pihak kejaksaan mengembalikan berkas perkara ini. Artinya belum bisa berkas perkara Rosyo dan kawan-kawan, Suryo, Dr. Tifa, dan Resmond ini belum bisa di P21 karena maka dikembalikan kepada pihak Polda Metro Jaya. Nah, dari sini kalau saya lihat ya, saya lihat perkara ini bakal bolak-balik dari jaksa Polda, Polda, jaksa, jaksa Polda. Ini bakal bolak-balik nih.
Karena apa? Karena ya masing-masing mau mempertahankan ego dan kekuasaan masing-masing. Apabila kalau pihak penuntut kejaksaan, pihak kejaksaan meminta keaslian jasa Jokowi dan hasil laprim pemeriksaan jasa Jokowi, itu bakal bolak-balik lagi. Ya, karena pihak Polda tidak akan mungkin mampu dia membuat laboratorium kriminal Polri ini menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Itu tidak akan mungkin terjadi itu. Sehingga berkas perkara ini akan menjadi masalah ya di tingkat pelimpahan itu sendiri ke kejaksaan itu sendiri. Sepanjang kasusnya adalah kasus ijazah Jokowi, maka saya sangat yakin perkara ini sulit untuk naik ke tingkat penuntutan. Terkecuali, ini terkecuali apabila Polda Metro Jaya memperkarakan ketiga orang tersangka ini di luar ijazah. Di luar ijazah Jokowi. Artinya apa? Artinya ada penerapan pasal-pasal lain ya yang diberlakukan kepada ketiga orang ini. Jadi begini, kenapa tadi saya bilang ada pasal lain yang bisa menjerat Rosrio dan kawan-kawan ini, yaitu karena begitu sulitnya kalau kasus ijazah ini dinaikkan ya, kasus ijazah dinaikkan, karena apa? Mau tak mau Polda Metro Jaya harus membuktikan keaslian dulu terlebih dahulu ijazah Jokowi. Nah, untuk hal ini tentunya agak sulit. Polda mempertersangkakan menaikkan perkara ini untuk supaya dapat P21. Kenapa? Objeknya itu adalah ijazah Jokowi. Nah, untuk memudahkan supaya perkara ini bisa naik ke level penuntutan ya melalui kejaksaan negeri ya, artinya untuk menghindari terkait ijazah palsu yang harus dibuktikan ini ya, maka bisa masuk dengan perkara dugaan fitnah yang terkait dengan ijazah palsu, dan kedua dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Nah, ini kemungkinan analisa hukum saya, Polda Metro Jaya akan membawa perkara ini melalui yang berkenaan dengan keterkaitan ya, melakukan dugaan fitnah yang terkait dengan ijazah palsu, dan kedua soal penghasutan dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Nah, kalau pasal 2 ini yang dibuktikan yang akan diterapkan oleh pihak penyidik terhadap kasus terhadap kasus ini ya, artinya apa? Itu pihak penyidik tidak perlu membuktikan terlebih dahulu ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Tuh, artinya apa? Dia untuk menghindari ya, kepolisian dalam hal ini penyidik untuk menghindari penunjukan ijazah aslinya itu, akhirnya dikenakan pasal lain gitu, yaitu pasal yang berkenaan dengan
fitnah dan penghasutan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Artinya itu. Makanya kalau saya lihat berkas perkara yang akan naik itu nantinya bukan persoalan ijazah Jokowi, tapi adalah dugaan fitnah dan dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong ke media elektronik. Demikianlah analisa hukum saya terhadap perkara ini, perkembangan perkara ini. Kenapa? Karena pihak kepolisian tidak akan mungkin bisa membuktikan masalah pasal yang berkenaan dengan ijazah Jokowi itu. Artinya pasal 32 Undang-Undang 28 maupun pasal 160 KUHP itu sulit untuk diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.